Om Swastiastu. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimari Dewi Chandrawati dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan salah satu program kerja dari kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kabupaten Luwu Timur. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Ida Ayumas Putri Andini. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu Kabupaten Luwu Timur. Om Swastiastu Bu Dayu. Om Swastiastu Ibu. Bagaimana kabarnya? Astungkara sehat. Ya, Astungkara kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang Cuntake pada wanita Hindu. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Ibu Dayu, sebenarnya apa sih itu Cuntake? Jadi umat Hindu dimanapun berada, mengenai istilah Cuntake atau juga kita mengenal dengan sebutan sebel, ini merupakan suatu keadaan yang menggambarkan ketidakharmonisan atau ketidakseimbangan yang dapat mengganggu kehidupan rohani maupun spiritual kita. Nah, penyebab-penyebab Cuntake ini ada banyak sekali. Adapun peristiwa yang menyebabkan atau kita mengalami Cuntake atau sebel itu diantaranya yang pertama Cuntake karena kita sedang mengalami menstruasi atau yang dialami oleh wanita Hindu dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada Cuntake yang disebabkan kematian atau ada orang yang meninggal. Yang ketiga Cuntake yang disebabkan oleh seseorang sedang melakukan hal-hal seperti selingkuh atau kumpul kebo, itu bisa juga menyebabkan Cuntake. Kemudian ada Cuntake yang disebabkan oleh kita sedang melahirkan, Cuntake yang disebabkan oleh pernikahan yang belum dilakukan upacara seperti pebiokawanan tersebut. Kemudian ada juga Cuntake yang disebabkan karena seseorang melakukan hubungan dengan binatang atau hewan, seperti itu Ibu. Ya, jadi banyak sekali Bu ya penyebab Cuntakenya. Sangat menarik sekali bahwa ketika orang selingkuh juga dapat menyebabkan Cuntake. Jadi mari kita hindari perselingkuhan itu. Nah Ibu, tadi kita kan bahas tentang Cuntake pada wanita Hindu. Ya, salah satu pemicunya itu adalah datang bulan. Tentu saja anak yang remaja bahkan sampai yang usia produktif pasti dia mengalami yang namanya datang bulan, dan pasti setiap bulan. Dan rentang waktunya itu bisa sampai 3 sampai 7 hari. Nah, banyak polemik di lingkungan masyarakat bahwa orang yang haid atau datang bulan tidak boleh sembahyang, Bu. Tidak boleh berdoa. Jadi kalau seumpamanya saya haidnya 7 hari saya tidak sembahyang. Apakah itu betul atau tidak, Bu? Jadi mengenai bisa dikatakan polemik yang beredar di masyarakat ini mengenai wanita Hindu yang sedang mengalami Cuntake yang disebabkan oleh datang bulan itu sendiri, apakah tidak diperbolehkan untuk sembahyang? Ya. Jadi itu sebenarnya keliru, Ibu. Kenapa saya katakan keliru? Karena di dalam kitab Sweta Upanishad bab 6 sloka 2 juga menyebutkan yang mana Tuhan itu Ia yang Maha Tunggal. Tuhan yang ada pada setiap makhluk. Ia yang menghakimi dan juga sebagai saksi setiap perbuatan ataupun tingkah laku yang kita lakukan. Jadi kita dapat dari kutipan sloka tersebut dapat kita pahami bahwa Tuhan itu ada di mana-mana dan Dia tidak akan terpengaruh oleh keadaan apapun. Baik itu kita sedang mengalami Cuntake karena haid ataupun yang lainnya. Tuhan tidak akan terpengaruh. Maka daripada itu, ketika seseorang mengatakan saya sedang haid, jadi saya tidak bisa untuk melakukan trisanya, berdoa seperti itu. Sebenarnya itu keliru. Jadi orang yang sedang haid itu bisa tetap melakukan trisanya, melakukan pancasembah, berjapa, itu semua bisa asal tidak dilakukan di areal tempat suci, baik itu di pura maupun di sanggah atau merajan kita. Jadi ketika kita haid ini, kita tentu saja mengalami mood
mood kita itu tidak baik. Iya. Jadi lebih emosi, Jadi, Bu. Kita mengalami ya emosi yang kadang-kadang sekarang senang nanti berubah lagi sedih seperti Iya, itu. lebih sensitif. Lebih sensitif. Maka daripada itu kita ditekankan seharusnya kita lebih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara sembahyang tersebut, tapi dilakukan di kamar kah? Kalau yang sedang sekolah, di sekolah bisa, asal tidak di areal tempat suci tersebut. Mengapa tidak di areal tempat suci? Iya. Mengapa dilarang di areal tempat suci tersebut? Karena kan seperti yang tadi saya katakan, orang yang mengalami cuntake itu kan moodnya atau vibrasinya itu tidak baik, kurang baik. Tentunya ketika kita melakukan persembahyangan bersama di pura, kita sedang mengalami cuntake karena haid, kita kemudian ikut sembahyang di pura. Tentunya vibrasi buruk kita ini akan berpengaruh kepada orang yang sedang konsentrasi tersebut, sedang khusyuk untuk memusatkan pikiran kepada Tuhan, tapi karena kita sedang haid, mood kita tidak baik, kita kemudian ikut bergabung dan tentunya akan mengganggu konsentrasi orang tersebut. Jadi itulah sebabnya kita tidak diperbolehkan untuk ikut sembahyang di pura ataupun di merajan. Seperti itu, Ibu. Ya, Ibu. Jadi untuk teman-teman wanita atau adik-adik wanita yang menonton video ini, meskipun kita dalam keadaan cuntake atau kita dalam keadaan haid, kita masih bisa sembahyang. Justru kita disarankan untuk sembahyang mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, karena di saat itu kita sangat sensitif, sangat emosional. Jangan sampai kita marah-marah tidak jelas, Ibu, ya. Betul sekali, Ibu. Asal tidak dilakukan di areal tempat suci. Iya, asal tidak dilakukan di areal tempat suci seperti pura ataupun merajan. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi acuan dalam memperoleh informasi-informasi tentang agama Hindu. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.